Pernah dengar nggak sih ungkapan, kalau udah nggak punya malu, ya lakuin aja sesukamu. Kedengarannya kayak ngasih izin buat berbuat apa aja ya kan? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas salah satu hadis yang paling sering dikutip, sekaligus paling sering salah dipahami, untuk cari tahu apa sih makna sebenarnya di balik kalimat itu. Oke, kita mulai dari sumbernya dulu ya. Hadis ini tuh hadis nomor 20 dari sebuah kitab yang sangat dihormati, namanya Arba'in An-Nawawi. Ini isinya kumpulan 42 hadis paling inti yang diseleksi oleh Imam An-Nawawi. Jadi ini bukan sekedar omongan biasa, tapi punya landasan yang kuat banget dalam tradisi Islam. Nah, ini dia nih kalimat kuncinya. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Kalau dibaca sekilas, aneh banget kan kedengerannya? Kayak paradoks gitu. Ini tuh sebenarnya izin buat melanggar aturan atau justru ada makna lain yang jauh lebih dalam? Iya, pertanyaan yang langsung muncul di kepala kita pasti, loh, jadi beneran nih kita boleh ngelakuin apa aja yang kita mau asal kita nggak ngerasa malu? Nah, pertanyaan simpel inilah yang ternyata jadi bahan diskusi panjang para ulama selama ratusan tahun. Yuk kita kupas jawabannya. Sebelum kita bedah artinya, ada satu fakta yang keren banget nih. Di awal hadis ini disebutin kalau pesan ini tuh datang dari ucapan para nabi terdahulu. Artinya apa? Artinya konsep rasa malu sebagai semacam kompas moral itu bukan hal baru loh. Ini adalah sebuah kebijaksanaan abadi yang diwariskan turun-temurun dari para nabi zaman dulu. Nah, disinilah pembahasannya jadi makin seru. Para ulama bilang, kalimat berbuatlah sesukamu itu bisa ditafsirkan jadi dua makna yang bertolak belakang. Satu, sebagai perintah yang mengizinkan. Atau dua, justru sebagai ancaman dan peringatan keras. Coba kita lihat kedua penafsiran ini bersebelahan. Di satu sisi, ada yang memahaminya sebagai sebuah ancaman. Maksudnya, oh kamu udah nggak punya malu, ya udah lakuin aja sesukamu. Tapi awas, lihat aja nanti akibatnya. Tapi di sisi lain, ini bisa dipahami sebagai sebuah petunjuk. Artinya, coba cek dulu perbuatanmu. Kalau itu adalah sesuatu yang gak bikin kamu malu di hadapan Tuhan dan orang baik, ya silakan, lakukanlah. Beda banget kan? Oke, kita dalami dulu makna yang pertama, sebagai ancaman. Jadi ini bukan lampu hijau, tapi justru lampu merah. Gaya bahasanya tuh mirip banget sama firman Allah di Al-Quran surat Fussilat ayat 40, yang bunyinya, lakukanlah sesukamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Jelas ini bukan suruhan, tapi peringatan keras. Jadi hadis ini seolah-olah bilang, kalau rem ahlakmu yaitu rasa malu udah hilang, ya silakan aja meluncur bebas menuju kehancuran. Ngeri ya? Nah, sekarang kita pindah nih ke penafsiran kedua yang sifatnya jauh lebih positif, sebagai petunjuk. Kalau pakai makna ini, hadisnya jadi semacam kompas moral pribadi. Aturannya jadi simpel. Sebelum berbuat, tanya ke diri sendiri, perbuatan ini memalukan nggak ya di mata Tuhan atau di mata orang-orang baik? Kalau jawabannya enggak, berarti itu lampu hijau, pertanda perbuatan itu baik. Justru ini jadi motivasi buat kita melakukan hal-hal yang benar. Dua penafsiran tadi, mau yang ancaman atau petunjuk, sebenarnya sama-sama berpusat di satu kata kunci, rasa malu atau dalam bahasa Arabnya itu al-haya. Jadi biar kita benar-benar paham hadis ini, kita harus ngerti dulu, apa sih sebenarnya hakikat rasa malu yang dimaksud dalam Islam? Ada hadis lain yang super terkenal yang bunyinya, malu itu adalah bagian dari iman. Nah, ini penting banget. Jadi rasa malu di sini bukan sekedar perasaan canggung atau minder ya, tapi ini adalah salah satu cabang dari pohon keimanan itu sendiri. Logikanya, makin tebal imannya harusnya makin tebal juga rasa malunya untuk berbuat yang gak baik. Jadi, malu yang terpuji itu apa? Anggap aja ini semacam sistem keamanan internal dalam diri kita. Dia yang mencegah kita melakukan hal-hal buruk dan tercela, sekaligus jadi pendorong kita buat berbuat baik dan berakhlak mulia. Bisa dibilang, malu ini adalah pangkal dari segala kebaikan. Eits, tapi tunggu dulu. Nggak sesederhana itu. Ternyata nggak semua jenis rasa malu itu bagus loh. Ada juga yang namanya malu yang tercela, yang justru bisa menghalangi kita dari kebaikan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah rasa malu itu selalu jadi hal yang baik di setiap kondisi? Jawabannya, ternyata enggak. Ada momen-momen tertentu di mana rasa malu malah jadi sesuatu yang negatif dan perlu kita lawan. Nah, di sini bedanya. Malu yang bagus itu seperti benteng pertahanan, tapi malu yang jelek itu seperti borgol. Contohnya gimana? Misalnya malu bertanya soal agama padahal kita nggak ngerti,
atau malu negul temen yang berbuat salah karena nggak enakan, atau bahkan malu buat melakukan kewajiban kayak sholat di tempat umum. Nah, rasa malu yang kayak gini, yang justru menghalangi kita dari kebaikan, itu bukan tanda iman, tapi kelemahan yang harus dilawan. Jadi kuncinya ada di mana? Kuncinya adalah menempatkan rasa malu pada porsi yang tepat. Jadikan dia pendorong kebaikan, bukan penghalang. Semua soal keseimbangan dan pemahaman yang benar. Terus gimana cara pakainya di kehidupan sehari-hari? Anggap aja ini kompas moral 3 langkah. 1. Sebelum bertindak, berhenti dulu sejenak. Pikirkan perbuatannya. 2. Tanya ke hati nurani. Aku bakal malu nggak ya kalau Tuhan atau orang baik lihat aku ngelakuin ini? Langkah ketiga, ambil keputusan. Kalau nggak ada rasa malu, kemungkinan besar itu baik, lanjut. Tapi kalau ada rasa malu, nah itu alarm buat berhenti. Jadi, kesimpulannya, rasa malu yang sejati itu sama sekali bukan kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah sebuah kekuatan, sebuah radar internal yang super canggih yang menjaga kita tetap di jalur kebaikan. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan bareng-bareng. Dalam kehidupan kita sehari-hari, gimana sih konsep malu ini berfungsi sebagai kompas dalam setiap keputusan yang kita ambil?